Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nindya Ramanisa dari Hukum Humanitar Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humanitar internasional. Persoalan hukum di sini adalah yang pertama, bagaimana penerapan hukum humanitar internasional dalam konflik bersenjata pemerintah Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka, dan yang kedua, bagaimana penyelesaian konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humanitar internasional. Penerapan hukum humanitar internasional dalam konflik bersenjata pemerintah Indonesia dan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Berlakunya hukum humanitar internasional pada suatu konflik bersenjata, khususnya pada hal ini mengenai peperangan melawan organisasi Papua Merdeka, tidak ditentukan oleh sebab ataupun tujuan dari perang, akan tetapi ditentukan oleh sifat terjadinya perang. Jika Indonesia mengerahkan dan menggunakan personil angkatan bersenjatanya untuk melawan OPM, maka hukum humanitar internasional harus diberlakukan. Tujuan dari hukum humanitar adalah untuk menghindari adanya penderitaan yang berlebihan dalam konflik bersenjata, sehingga dalam perang melawan OPM, hukum humanitar berlaku untuk melindungi pihak sipil maupun pihak peserta kombatan yang sudah tidak berperang dari perlakuan yang tidak manusiawi. Kebijakan pemerintah Indonesia di Papua Barat menggabungkan kontrol militer dengan penekanan pada pembangunan ekonomi telah gagal memadamkan sentimen nasionalis Papua Barat. Sementara keluhan Papua Barat dengan pemerintah Indonesia termasuk masalah pelanggaran hak asasi manusia tetap belum terselesaikan. Kekhawatiran telah berkembang di seluruh kawasan Pasifik, khususnya di antara negara-negara Melanesia yang mencari solusi. Peningkatan konektivitas Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik telah memperumit upaya regional untuk mengatasi masalah Papua Barat, sementara dampak COVID-19 menambah tantangan lebih lanjut. Salah satu tantangan utama hak dasar di Indonesia, dan khususnya di Papua Barat, kegagalan pemerintah untuk mengimplementasikan Konvenan Internasional Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hak sipil dan politik yang Indonesia telah meratifikasi. Lebih lanjut, ada juga kegagalan untuk menghormati dan melindungi ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi serta dalam undang-undang dan peraturan setempat. Oleh karena itu, ketika individu menggunakan haknya dan melakukan tindakan damai atau berkumpul dan berserikat untuk memprotes pelanggaran hak asasi manusia, menuntut kemerdekaan, atau mencari perhatian dari masyarakat internasional, mereka selalu dihadapkan pada tindakan represif dari pihak berwenang seperti penangkapan dan penahanan. Dalam beberapa kasus, individu juga didakwa dalam pengkhianatan. Penyelesaian konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humanitar internasional. Indonesia hingga saat ini belum tergerak untuk menjadi pihak Protokol 2 tahun 1977, tidak serta-merta diartikan bahwa aturan hukum humanitar tidak berlaku dalam konflik bersenjata internasional di Indonesia. Aturan hukum humanitar tentang konflik bersenjata internasional tidak hanya diatur dalam Protokol 2, namun juga terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, di mana Indonesia sudah menjadi pihak melalui Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Jenewa Nomor 59 tahun 1958. Dengan demikian, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum humaniter, termasuk saat terjadi konflik bersenjata non-internasional. Agar terhindar dari penerapan aturan hukum ini, pemerintah Indonesia harus memiliki pemahaman yang memadai tentang ambang batas minimum berlakunya aturan hukum humaniter dalam konflik bersenjata non-internasional. Tindakan-tindakan yang sekiranya berpotensi untuk menaikkan eskalasi konflik serta memperkuat struktur organisasi dari kelompok bersenjata harus dihindari. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum humaniter tidak bergantung dari apakah suatu negara mengakui atau tidak bahwa di wilayahnya terjadi konflik bersenjata internasional, melainkan berdasarkan fakta dan praktik di lapangan. Praktik internasional memperlihatkan bahwa keputusan untuk menggunakan pasukan militer dan senjata berat untuk membasmi kelompok bersenjata merupakan salah satu bukti intensitas permusuhan yang tinggi. Tindakan ini sekaligus memperlihatkan pengakuan negara bahwa kelompok bersenjata tersebut merupakan kelompok yang kuat dan solid sehingga perlu penanganan serius yang memerlukan keterlibatan militer. Perubahan penyebutan istilah dari OPM menjadi KKB adalah salah satu langkah pemerintah Indonesia untuk menghindari dibentuknya opini bahwa KKB merupakan sebuah kelompok pemberontak yang kuat dan terorganisir. Dengan demikian, pemerintah Indonesia diharapkan tidak melakukan yang justru bisa membuat KKB tersebut lebih solid dan kuat. Upaya menghindari tindakan kekerasan yang berlebih dan menurunkan pasukan militer untuk memberantas KKB adalah merupakan tindakan cerdas lainnya untuk mencegah peningkatan eskalasi konflik bersenjata.
Selain itu, tindakan kekerasan hanya akan menjadikan KB semakin solid dan kuat karena rakyat Papua yang menjadi korban dan dengan mudah diprovokasi untuk bergabung memperkuat KKB tersebut. Pemilihan langkah-langkah yang cerdas dan terukur dan berorientasi pada jalan damai dan bermartabat juga dapat dengan mudah merebut hati rakyat Papua. Mereka tidak akan mendukung KKB tersebut dan bersama-sama berjuang untuk mempertahankan persatuan NKRI. Pilihan untuk menghindari cara kekerasan yang berlebihan, apalagi serangan militer, tidak dapat serta-merta diartikan bahwa pasukan militer Indonesia lemah dan lunak terhadap KKB di Papua. Tindakan yang dilakukan oleh KKB jelas merupakan tindakan pidana, tindakan teror, merampas hak hidup manusia, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan mengancam keutuhan NKRI, sehingga diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia. Namun, pemilihan cara-cara tegas yang persuasif dengan melihat akar permasalahan dan konflik di Papua dan menghindari pendekatan kekerasan memperlihatkan kecerdasan bangsa ini dalam memahami strategi hukum perang dan belajar dari kesalahan masa lalu. Pemahaman akan aturan hukum humaniter dan hukum internasional yang baik juga dapat menghindari Indonesia dari tindakan gegabah menggunakan kekuatan bersenjatanya yang nantinya hanya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Sebagai negara yang besar dan berdaulat, tentu saja kita berharap Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya sendiri tanpa menyisakan persoalan pelanggaran terhadap hukum internasional lainnya. Kesimpulannya, segala perubahan bentuk tuntutan dan pola pemberontakan oleh OPM harus menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Resolusi yang ditawarkan harus menyesuaikan dengan fakta bahwa perdamaian yang tercipta bukan sekedar penghapusan perang, tetapi penghapusan segala bentuk ketidakadilan. OPM sendiri memandang pemerintah Indonesia selama ini menjajah Papua dan mengambil cara-cara yang tidak benar mewakili rakyat Papua pada saat penetapan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan mengesampingkan cita-cita Indonesia yang selama ini dipandang seperti itu oleh Papua, dari pandangan ini, Indonesia harus dapat membuktikan bahwa Indonesia adalah pemerintah yang merangkul dan mengembangkan Papua. Jalan yang benar ke depan sudah jelas. Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia perlu mengakhiri kekerasan yang tidak penting di Papua Barat, mendukung penyelidikan independen PBB dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab di dalam pemerintahan atas tindakan kekerasan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.